Di sini kita akan membahas yang pertama, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, contoh ejaan yang salah di lingkungan sekitar kita. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Secara umum disepakati bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Tetapi banyak bahasa lain yang berkontribusi dalam pembentukan bahasa Indonesia seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Portugis. Selain itu, bahasa Indonesia juga terbentuk karena adanya semangat kebangsaan yang melatar belakangi penciptaannya. Peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, yang pertama ada Sumpah Pemuda yang bunyinya, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Selanjutnya, Kongres Bahasa. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Selanjutnya ada proklamasi. Proklamasi ditulis tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno yang telah didiskusikan bersama Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo yang kemudian hasilnya diketik oleh Ibnu Sayuti Meli. Selanjutnya ada Pancasila yang berbunyi 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada lagu nasional. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yaitu telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia, telah diterima oleh semua suku di Indonesia, sebagai bahasa resmi kerajaan, dan yang terakhir sebagai bahasa perdagangan dari dalam maupun luar Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua sebagai bahasa negara. Sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, serta penggunaan tanda baca. Berikut ini adalah perubahan dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari ejaan Van Ophuijsen. Selanjutnya yang kedua ada ejaan Suwandi. Selanjutnya yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Selanjutnya yang keempat ada ejaan Melindo. Selanjutnya yang kelima ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Lalu yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan perubahan ejaan bahasa Indonesia pada ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Suwandi dan EYD. Lalu yang terakhir dan yang sedang digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Contoh ejaan yang salah di lingkungan sekitar kita. Apotik seharusnya ditulis apotek. Bis seharusnya ditulis bus. Penulisan kata dilarang seharusnya digabung. Penulisan kata dijual juga seharusnya digabung karena merupakan kata kerja. Selanjutnya pijet seharusnya ditulis pijat. Standar seharusnya ditulis standar. Kendaraan seharusnya ditulis kendaraan. Dan yang terakhir, penulisan kata di sini seharusnya dipisah. Paparannya dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Semangat.